Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini ya kita bertemu kembali dalam program daripada All by Grace. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati kita semuanya. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa Sorgawi dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih anugerah kembali Kau nyatakan kepada kami sehingga sampai pada hari ini Tuhan kami diberkati, kami dipimpin dan juga digembalakan untuk menikmati segala yang telah Kau siapkan untuk kami Tuhan. Kami berterima kasih atas segala berkat yang telah kami terima. Biarlah untuk selanjutnya Tuhan Kau membimbing kami untuk merenungkan firman-Mu di dalam acara program All by Grace kali ini, sehingga berkat yang sempurna dari Engkau akan kami terima dengan sempurna pula. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dalam menjalani kehidupan di dunia ini memang tidak ada kepastian yang jelas dalam hal apapun, kecuali yang pasti adalah kematian. Dan itu pun tidak ada yang tahu harinya kapan. Tetapi bagi orang percaya, yaitu yang beriman kepada Yesus Kristus, yang ada adalah kepastian bahwa ia akan pulang ke rumah Bapa, yaitu di sorga yang mulia pada saatnya nanti. Tetapi bila berbicara tentang kemungkinan seseorang bisa naik ke sorga atau tidak dengan hanya mengandalkan diri sendiri dan tanpa kasih karunia Tuhan, itu adalah hal yang mustahil dan tidaklah mungkin. Itu sama saja ya dengan orang yang tidak bisa berenang jatuh ke dalam laut, dan bagaimana dia bisa selamat tanpa pertolongan orang lain sedangkan dia sendiri tidak bisa berenang. Oleh karena itu, kita butuh kasih karunia dari Tuhan sehingga hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang perlu kita ingat. Tuhan Yesus telah menyatakan kepada kita semua bahwa apapun yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Seperti ada tertulis satu kisah tentang sulitnya seorang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu sorga yang mulia.
Mari ya kita lihat ya kisah tersebut ya di dalam Markus ya pasal 10 ayat 17 sampai 27. Garis besarnya demikian saudara. Ya, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya dari suatu tempat ke tempat yang lain, datanglah seorang yang berlari-lari untuk mendapatkan Tuhan Yesus, dan sambil bertelut di hadapan Tuhan, dia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan, aku baik? Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, dan jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang tersebut kepada Tuhan Yesus, "Guru, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku." Ya, tetapi Yesus memandang dia, dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga." Nah saudara, ya, Tuhan Yesus menyatakan kepada orang tersebut, "Setelah jual hartamu, kemudian datanglah kepadaku, ya, dan kemarilah ikut aku," kata Tuhan Yesus. Mendengar perkataan itu, orang tersebut menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab hartanya banyak saudara. Nah saudaraku yang kasih, mari kita lihat selanjutnya apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam Markus pasal 10 ayat 23 kita lanjutkan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Dari kisah tersebut di atas memang berbicara tentang kemungkinan untuk hidup yang kekal. Tetapi dari sini kita juga bisa belajar tentang hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang kelihatannya tidak mungkin. Tetapi tidak demikian bagi Tuhan kita, yaitu yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita diajarkan untuk berharap dan bersandar penuh kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Baik itu berhubungan dengan masa depan dan juga berkat maupun hidup yang diperbaharui, serta juga mengenai kesetiaan kita kepada Tuhan yang mungkin kelihatannya sulit untuk dicapai dengan kekuatan diri sendiri. Tetapi dengan berharap dan bersandar penuh kepada Tuhan, maka segala kemungkinan dan mujizat apapun bisa terjadi pada hidup kita masing-masing. Untuk itu, pada program All by Grace ya episode kali ini, kita merenungkan satu tema, yaitu apakah ada kemungkinan, sehingga kita bisa memperoleh terobosan ya, yang memungkinkan untuk hidup diberkati dan mengalami perubahan hidup maupun karakter, dan juga bisa tetap setia kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kiranya Roh Kudus memberi pengertian kepada kita semua untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita harapkan di dalam Tuhan. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita harapkan di dalam Tuhan, di antaranya adalah yang pertama, saudara, kemungkinan untuk diberkati walaupun sedang terpuruk. Dalam sejarah kehidupan manusia telah tercatat betapa banyaknya penderitaan dan tantangan yang membuat manusia hidup dalam keterpurukan dan ketidakberdayaan. Lihatlah,
penyakit-penyakit yang ada dan yang masih bermunculan, masih banyak yang tidak ada obatnya. Walaupun kemajuan pengobatan sudah begitu maju, tetap saja banyak ya manusia yang meninggal karena sakit penyakit. Bahkan banyak yang keuangannya terpuruk dan habis hanya karena untuk biaya berobat. Ini adalah kenyataan hidup yang bisa menimpa siapapun juga. Demikian juga dalam hal yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi, baik itu usaha ataupun pekerjaan maupun menyangkut masa depan, juga seringkali tidak ada kepastian. Yang dulu kaya sekarang bisa menjadi miskin, yang dulunya jaya tetapi sekarang menjadi tidak berdaya. Semua itu bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Yang pasti, tidak ada seorang pun yang mau hidup dalam keterpurukan dalam hal apapun. Walaupun tidak ada yang mau, tapi keterpurukan dalam segala hal apapun justru bisa datang menyerbu kehidupan manusia termasuk diri kita masing-masing. Yang penting adalah kita harus mendapatkan jawaban dari firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan, apakah ada kemungkinan untuk diberkati walaupun sedang terpuruk? Maka saudara, jawaban ini perlu ya bagi kita yang mungkin saat ini sedang terpuruk keadaannya dalam suatu hal apapun juga. Sehingga jawaban yang pasti ya itu pasti bisa membangun kembali iman kita kepada Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa ya mendapatkan terobosan untuk mendapatkan kemungkinan untuk diberkati kembali. Mari saudara, ya sekali lagi kita kembali merenungkan kisah janda di Sarfat yang sudah sering kita baca dan kita renungkan. Kali ini kita belajar dalam konteks bahwa ada kemungkinan diberkati walaupun sedang terpuruk. Sehingga kemungkinan untuk diberkati pun bisa terjadi dalam hidup kita masing-masing. Ya, kisah janda di Sarfat adalah sebagai berikut yang sering kita dengar ya. Pada masa sulit di mana ya sungai Kerit tempat Nabi Elia tinggal menjadi kering, Nabi Elia disuruh Tuhan pergi ke Sarfat yang termasuk dalam wilayah Sidon untuk bertemu dengan seorang janda yang akan memberi makan kepadanya. Kisah ini tercatat pada bagian kitab ya 1 Raja-Raja pasal 17 ya. Kita lihat saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9 ya. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kemudian, saudara, pergilah Elia sesuai dengan firman Tuhan tersebut, tetapi ternyata janda tersebut hidup bersama dengan anaknya dalam kondisi yang sedang terpuruk dan miskin. Ini kita ketahui di dalam 1 Raja-Raja, ya ayat berikutnya saudara, yaitu pasal 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Nah saudara, ini menyatakan bahwa ya, kondisi si janda dan anaknya itu benar-benar dalam keadaan yang sudah kehilangan harapan dan juga dalam keadaan sedang berputus asa. Sebagai manusia, ya kita pun sering diperhadapkan dengan keadaan demikian di dalam kehidupan kita yang begitu terpuruk. Apalagi dalam kondisi dunia sekarang ini, untuk berusaha dan bekerja banyak sekali tantangan dan juga pergumulan yang disertai dengan segala kebutuhan hidup yang memerlukan biaya yang begitu memberatkan. Artinya, banyak yang mengalami yaitu income ataupun penghasilan pendapatan yang tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bila kondisi ekonomi dan masa depan kita yang demikian, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bertahan dan melewati masa-masa sulit yang ada tersebut? Tapi perlu diingat
bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan kita. Walaupun manusia menyatakan tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Inilah yang harus kita pegang, saudara. Jadi bagaimana terobosannya sehingga kita bisa belajar untuk tidak berputus asa dan tetap memiliki iman yang teguh dan kokoh di dalam Tuhan walaupun dalam kondisi dan situasi apapun juga. Mari saudara, kita belajar terobosan kemungkinan untuk diberkati sekalipun dalam kondisi yang terpuruk. Dengan merenungkan dan menerapkan prinsip dari kisah selanjutnya dari firman Tuhan ini, mari kita lihat saudara, kelanjutan daripada kisah si janda di Sarfat ini saudara. Ya, 1 Raja-Raja pasal 17 ya, ayat berikutnya yaitu ayat 13 sampai 16, di situ dikatakan saudara, ya, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak di dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ayat 13 saudara, di sini katakan, Elia berkata, jangan takut. Jujur saja saudara, siapa yang tidak takut dan khawatir bila kondisi ekonomi tidak lagi bisa mencukupi segala kebutuhan hidup seseorang. Apalagi yang mempunyai keluarga dan tanggungan yang harus dipenuhi kebutuhannya. Seperti janda tersebut yang mempunyai anak yang menjadi tanggung jawabnya. Apapun yang terjadi, kisah ini menyatakan bahwa Tuhan selalu peduli dan memperhatikan setiap diri kita yang merupakan ciptaannya dan yang juga dikasihinya. Ini bisa dibuktikan dari ayat yang ke-14 yang mana telah kita baca, di mana Tuhan berfirman bahwa tepung dan minyak yang tinggal sedikit itu tidak akan habis sampai musim atau masa sulit itu berlalu, saudara. Dan sikap janda itu adalah percaya dan mentaati apa yang dikatakan Nabi Elia, yaitu membuat roti dari bahan yang tinggal sedikitnya atau seadanya dan membagikannya juga untuk Elia, saudara. Setelah janda itu melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan, yaitu memberi makan kepada Elia, maka mujizat pun terjadi. Dan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, saudara. Sehingga akhirnya tepung itu dalam tempayan dan minyak di dalam buli-buli itu tidak habis dan berkurang seperti yang telah kita baca pada ayat 15 dan 16. Nah, saudara, jadi kemungkinan untuk diberkati Tuhan walaupun sedang terpuruk adalah perkara yang mudah bagi Tuhan. Karena Alkitab dengan jelas mencatat banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi baik pada zaman perjanjian lama maupun pada perjanjian baru, saudara, terutama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Coba lihat, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit menjadi sembuh, kemudian Tuhan memberi makan ribuan orang dengan 5 roti 2 ikan, saudara. Kemudian juga bagaimana yang mati dibangkitkan dan juga banyak lagi mujizat lainnya, saudara. Dan itu pun masih tetap terjadi pada zaman kita sekarang ini, saudara. Sehingga banyak kesaksian-kesaksian yang bisa kita dengar dan kita lihat bagaimana suatu perkara yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin oleh kuasa di dalam Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus.
Kami pun banyak melihat bagaimana terpuruknya seseorang pada masa pandemi. Tetapi pada akhirnya mereka terpelihara dan juga diberkati Tuhan untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Bahkan banyak yang bertambah sukses dan berhasil baik dalam usaha pekerjaan maupun ekonominya dan juga masa depannya yang menjadi lebih baik daripada sebelumnya, saudara. Yang diperlukan untuk diberkati dalam kondisi terpuruk sekalipun adalah mau belajar dari janda di Sarfat yang hanya perlu mendengarkan nasihat dan mentaatinya, terutama yang berhubungan dengan firman Tuhan, saudara. Ambillah waktu juga untuk mempelajari sikap dan juga kepribadian tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang Tuhan berkati sekalipun dalam kondisi keterpurukan, saudara. Contohnya, saudara, Ishak menabur di masa sulit, tapi bisa menuai 100 kali lipat karena Tuhan memberkatinya. Demikian juga Yakub, saudara, dari seorang pelarian yang akhirnya bisa diberkati Tuhan dan menjadi bapak leluhur dari 12 suku Israel. Demikian juga Yusuf, saudara, dari seorang yang dijual oleh saudara-saudaranya dan kemudian bisa menjadi seorang penguasa yang mewakili Firaun di tanah Mesir, yaitu di tempat yang asing, saudara. Demikian juga Daud, bisa kita lihat seorang gembala yang kecil diangkat oleh Tuhan menjadi raja yang mengembalakan bangsa Israel. Saudaraku yang kasih, percayalah, semua itu juga bisa terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya dan yang juga mengasihi Tuhan. Tetaplah tekun dalam hal kerohanian walaupun sedang terpuruk, maka perkenanan Tuhan akan menyertai kita semua, saudara. Dan saya percaya inilah yang pertama itu, bahwa Tuhan bisa memberkati kita walaupun kita dalam kondisi terpuruk, saudara. Saya percaya kita pun akan diberkati oleh Tuhan walaupun saat ini mungkin kelihatannya tidak mungkin, tetapi di mata Tuhan atau di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita percaya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku
Saudara yang dikasih Tuhan, kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita harapkan dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah kemungkinan terobosan untuk perubahan karakter. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, saudara. Ya, bisa digambarkan sebagai berikut. Ya, karakter itu adalah akhlak atau budi pekerti ataupun tabiat. Ya, bisa berupa watak pada seseorang yang akhirnya terbentuk kepribadian dan kemudian perilaku seseorang, saudara. Pandangan umum menyatakan bahwa karakter yang berkualitas ya perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini, yaitu masa kanak-kanak. Usia dini merupakan ya masa krisis bagi pembentukan karakter seseorang. Ya, banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter pada seseorang sejak usia dini akan membentuk pribadi yang bermasalah pada saat dewasa nanti, saudara. Ya, karakter seseorang juga bisa terbentuk seiring berjalannya waktu yang dipengaruhi oleh lingkungan dan juga pergaulan seperti ya yang tertulis dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 yang menyatakan demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Memang, saudara, keberadaan kondisi situasi termasuk dalam lingkungan dan pergaulan sangat besar pengaruhnya terhadap terbentuknya karakter seseorang. Salah satu contohnya adalah seorang yang asalnya penakut akan menjadi seorang pemberani ketika orang tersebut masuk ke dalam akademi militer, saudara, untuk dibentuk dan dilatih menjadi seorang prajurit yang gagah perkasa. Artinya, karakter seseorang pada dasarnya bisa berubah atau diubah. Tetapi semua itu kembali kepada masing-masing. Mau atau tidak untuk diubah dan berubah, saudara. Bila secara sadar maupun tidak sadar memang tidak mau atau tidak berkeinginan untuk diubah dan berubah, maka pada akhirnya tidak akan terjadi perubahan pada karakter seseorang. Yang memprihatinkan adalah banyak yang memiliki karakter yang tidak atau yang kurang baik dan benar, ya, tetapi sulit untuk berubah dikarenakan kurang memiliki pengertian dan kesadaran yang tinggi, saudara, untuk mau berubah. Tetapi yang juga seorang seringkali terjadi adalah banyak orang sadar karakternya tidak baik dan mau berusaha untuk berubah, tetapi pada akhirnya gagal juga. Nah, saudara, ya memang untuk terjadinya perubahan karakter, terutama dari yang buruk untuk menjadi yang baik dan benar, bukanlah perkara yang mudah. Ini bisa dilihat pada diri kita sendiri maupun pada orang-orang yang kita kenal, bahwa perubahan karakter sulit terjadi walaupun sudah diperjuangkan dan diusahakan. Tetapi kita tidak boleh putus asa dan pesimis. Sebab apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Kuasa Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa setiap manusia ada kemungkinan untuk berubah dan diubahkan. Yang terpenting adalah manusia itu sendiri punya kerinduan dan tekad untuk menjadi ciptaan baru yang memiliki karakter yang mulia, saudara. Sebab ada tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di situ dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seiring dengan pertobatan seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan yang lama daripada orang tersebut akan diperbaharui dengan yang baru. Sehingga termasuk diri kita, semua ya dimungkinkan untuk menjadi ciptaan yang baru, saudara. Yaitu yang penuh dengan karakter yang mulia. Belajar dari Saulus yang juga disebut sebagai Paulus, saudara. Yang dulunya adalah seorang yang kejam, saudara. Yang menentang Tuhan Yesus dan penindas orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi pada akhirnya Paulus berubah menjadi seorang rasul yang mengasihi Tuhan Yesus karena mendapatkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Ya, dan Tuhan telah memilih dia untuk diubah dan akhirnya
Paulus sendiri mau berubah, maka digenapilah firman Tuhan kepadanya, ya saudara. Nah, kisah pertobatan Saulus, ya, yang juga disebut Paulus, tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 9, saudara. Ya, kurang lebih, saudara, ya, demikian ceritanya tentang pertobatan Paulus ini, saudara. Ya, dalam perjalanan ke Damsyik, ya, ketika Paulus yaitu sudah, ya, dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi si Paulus itu. Ia rebah di tanah dan kedengarannya lah olehnya yaitu suara yang berkata kepadanya, saudara, "Ya Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu saudara jawab Saulus, "Siapakah engkau?" Maka suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Ya, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Ini pesan Tuhan kepada Paulus, saudara. Kemudian Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Ya, mereka, saudara, harus menuntun Paulus ini, ya, masuk ke dalam Damsyik. Karena apa? Karena Paulus menjadi buta. Ya. 3 hari lamanya, saudara, ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum, saudara. Singkat cerita, pada akhirnya Tuhan Yesus berfirman kepada Ananias yang adalah murid Tuhan untuk mendatangi Paulus dan menyembuhkannya. Dan akhirnya, saudara, Paulus dibaptis dan melayani Tuhan. Nah, saudara, nah ini dapat kita baca, ya, dalam Kisah Para Rasul, yaitu pasal 9 ayat 15 sampai 20. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dari apa yang dialami Paulus tersebut, bisa kita belajar, saudara, terobosan, ya, dan mengalami kemungkinan untuk perubahan hidup, termasuk perubahan pada karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sejak kita dipanggil Tuhan untuk percaya kepada Yesus, Tuhan telah menyediakan setiap diri kita untuk berubah dan diubahkan seperti yang dialami oleh Paulus, saudara. Yaitu untuk menjadi ciptaan baru yang pada akhirnya memiliki, ya, karakter atau sifat seperti yang dimiliki Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, saudara, mau tidak mau kita wajib untuk mengalami perubahan hidup, termasuk perubahan pada karakter yang telah Tuhan siapkan. Sebab ada tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, di situ dikatakan, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Jadi siapa yang di dalam Tuhan pasti ada kemungkinan terobosan untuk berubah karakternya menjadi lebih baik dan benar di mata Tuhan. Seperti yang dialami oleh Paulus, saudara. Sifat atau karakter apa saja yang Tuhan ingin, ya, kita miliki dan perjuangkan, jawabannya ada pada 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Di situ dikatakan, "Kasih itu sabar,
Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah saudara, ayat ini mengatakan ya karakter ya yang baik itu, yang suci dan mulia itu adalah diantaranya adalah sabar, yaitu suka berbagi, ya tidak iri saudara, rendah hati dan tidak angkuh saudara. Ya, maka di sini mengatakan kepada kita ya bahwa kita harus memiliki karakter demikian, yaitu sabar, murah hati, ya, kemudian tidak sombong, saudara. Ya, dan ayat selanjutnya dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita pun harus memiliki karakter yang beretika yang baik dan punya sopan santun saudara. Ya, yang tidak egois ya, tetapi peduli dengan kepentingan bersama, ya bisa ya menata emosi saudara, ya kemudian juga bisa ya menjadi orang yang pemaaf dan tidak mendendam saudara. Dan demikian juga selanjutnya di ayat 6 dikatakan, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Artinya di sini ya kita harus orang yang berjiwa adil dan benar saudara, dalam ayat ini katakan ya. Nah saudara, dan selanjutnya dikatakan apa lagi di ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat ini saudara ya menyatakan kepada kita harus ya memiliki atau mencapai karakter saudara, yaitu sifat ya, yaitu yang bisa melindungi ya sesama kita dan mengayominya saudara. Ya, kemudian tidak berburuk sangka atau gampang prasangka ya. Kemudian juga optimis saudara. Ya, tabah dalam segala suatu hal. Artinya ya kita harus memiliki semuanya itu. Mari saudara kita aminkan ayat-ayat tersebut di atas serta percaya dan bertekad bahwa di dalam Tuhan kita semua ada kemungkinan untuk mengalami terobosan, untuk hidup di dalam kasih saudara. Sehingga dari sifat kasih itu dengan sendirinya akan terbentuk karakter-karakter yang mulia seperti yang kita baca yang tersebut dalam 1 Korintus pasal 13 tersebut di atas saudara. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Ya saudara, ya bagian yang ketiga adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita harapkan dalam Tuhan. Yang ketiga adalah kemungkinan untuk bersetia sampai akhir.
Kesetiaan adalah sifat atau karakter mulia yang seharusnya dimiliki oleh siapapun juga. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Justru sebaliknya, kesetiaan seseorang itu agak sulit untuk ditemukan. Sifat baik lainnya mungkin masih mudah kita temukan, saudara, pada seseorang. Tetapi untuk bersetia sampai akhir, siapakah yang bisa melakukannya? Alkitab pun mempertanyakannya, saudara. Maka pada Amsal 20 ayat 6 di situ dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Memang, saudara, untuk sifat kesetiaan banyak yang hanya bisa berpegang pada awalnya saja, tetapi sulit untuk bertahan sampai akhir. Contoh yang paling mudah untuk ditemukan adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam hal pernikahan yang awalnya begitu indah dengan kesetiaan yang dinyatakan oleh masing-masing pasangannya. Bahkan ada yang bilang sampai berjanji akan setia sampai mati ya kepada pasangannya, saudara. Itu begitu indah untuk didengar, ya, saudara. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Ternyata dalam perjalanan pernikahan yang awalnya begitu indah dan mesra, kesetiaannya kandas di tengah jalan karena tidak bisa bertahan sampai akhir, ya, dengan segala alasannya masing-masing, saudara. Demikian juga dalam hal kerohanian, banyak yang mengebu-ngebu di awalnya dan begitu setia dalam setiap perkara rohani, baik itu ibadah, persekutuan, pelayanan yang awalnya penuh dengan pengorbanan dan begitu berani bayar harga karena begitu mengasihi Tuhan. Tetapi tidak sedikit akhirnya juga kandas kesetiaannya di tengah jalan dengan 1001 alasan, saudara. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan rohani, kesetiaan adalah salah satu sifat utama yang harus atau wajib dimiliki dalam membangun kehidupan ini, saudara. Tanpa kesetiaan, maka boleh dikatakan apapun yang terbangun dan dicapai dalam hidup ini akan kandas pula di tengah jalan. Jadi kesetiaan itu sangat diinginkan oleh siapapun juga. Kita pun inginnya orang-orang yang dekat dengan kita atau sekitar kita adalah orang-orang yang setia. Ya, maka saudara, dalam Amsal pasal 19 ayat 22a dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Dengan kesetiaan yang dibangun bersama, saudara, maka apapun yang diperjuangkan akan terbangun dengan baik dan indah. Misalkan, pasangan hidup yang suami dan istri yang berkomitmen dengan kesetiaannya, maka rumah tangga yang terbangun akan menjadi kokoh dan kuat dalam menghadapi segala cobaan, tantangan apapun juga, saudara. Demikian juga dalam usaha dan pekerjaan. Bila diikat dengan jiwa kesetiaan oleh masing-masing pihak, maka akan terjalin, saudara, relasi atau kerjasama yang kokoh dan memiliki prospek atau masa depan yang lebih baik pada usaha atau pekerjaannya, saudara. Tetapi kenyataannya dan faktanya bahwa apa yang ideal dan yang diharapkan tersebut di atas sulit bertahan sampai akhir, saudara. Ya, rata-rata yang terjadi adalah kandas di tengah jalan sebelum mencapai tujuan akhirnya. Semua itu bisa kandas dan tidak tercapai lebih banyak disebabkan karena masing-masing pihak tidak bisa atau mampu mempertahankan kesetiaannya sampai akhir. Ini pun terjadi dalam perjalanan kehidupan rohani kita masing-masing, saudara. Yang pada awalnya begitu mengasihi Tuhan dan sesama. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya, maka saudara, tidak sedikit, saudara, kasih yang semula itu menjadi luntur, kemudian saudara menjadi suam-suam kuku, bahkan banyak yang tidak bisa bersetia sampai akhir, seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4. Di situ dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi pesan Tuhan Yesus ini menyatakan bahwa sebagai orang pengikut Yesus bisa saja meninggalkan kasih yang semula itu, yang artinya tidak bisa bersetia sampai akhir. Bila hal ini terjadi pada diri kita, pertanyaannya adalah
apakah ada kemungkinan untuk kita kembali lagi bisa bersetia sampai akhir? Jawabannya adalah bisa dan mungkin bagi setiap diri kita untuk kembali tetap bisa bersetia sampai akhir ya kepada Tuhan. Karena ayat 5 pada kitab Wahyu pasal 2 ini menyatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Dalam ayat ini, saudara, ya, mengajarkan ya, bahwa setiap diri kita harusnya ingat atau sadar sudah berapa jauh ya kita telah meninggalkan Tuhan bila itu terjadi, saudara. Ya, seberapa jauh ya kita meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Dan bila itu terjadi ya saudara, maka kita harus ya dengan sadar dan mengakuinya. Dan langkah selanjutnya adalah mau bertobat dan kembali melakukan apa yang pernah dilakukan dalam mengasihi Tuhan, saudara. Nah saudara, dengan bersikap demikian maka adalah mungkin bagi seseorang termasuk diri kita untuk kembali mengasihi Tuhan dan bisa bersetia sampai akhir. Karena kasih setia dan perkenan Tuhan akan memungkinkan dan memampukan kita, dan Tuhan sendiri tidak menghendaki seorang pun untuk binasa karena Dia begitu mengasihi kita. Maka ada tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Yang terpenting adalah untuk bisa bersetia sampai akhir dan tidak binasa adalah tidak menganggap sepi atau meremehkan kemurahan Allah di dalam Kristus Yesus, dan juga tidak mengeraskan hati untuk bertobat dan juga kembali kepada kasih yang semula, saudara. Oleh karena itu, nasihat firman Tuhan berikut ini perlu kita perhatikan dengan baik, yaitu dalam Roma pasal 2 ayat 4-5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh karena kekerasan hati yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kita bukanlah tipe orang yang menganggap sepi kemurahan Tuhan, dan juga bukan orang yang mau mengeraskan hati sehingga kita tidak mau bersetia sampai akhir. Justru sebaliknya, kita adalah orang yang menghargai dan mengharapkan pertolongan Tuhan, sehingga kita memperoleh semua kemungkinan-kemungkinan yang telah Tuhan berikan untuk kita bahas dalam renungan pada episode program All by Grace kali ini, saudara. Yaitu kemungkinan untuk diberkati walaupun sedang terpuruk, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya kita akan menerima kemungkinan terobosan untuk perubahan karakter atau hidup kita. Dan yang ketiga, saudara, yaitu kemungkinan untuk bersetia sampai akhir. Pada akhirnya, mari saudara, kita percaya ya, dan kita yakin dan kita dengan teguh beriman dengan kasih karunia Tuhan, kita semua dimungkinkan untuk memperoleh semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah Kau nyatakan kepada kami lagi, sehingga kami dilayakkan dan juga bisa mengikuti program All by Grace kali ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia dan kemurahan daripada Engkau saja. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan ini, biarlah Engkau memberikan pengertian-pengertian kepada kami. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja dan kemudian akan membuka mata rohani kami sehingga lebih jelas lagi untuk memahami dan mengerti daripada apa yang telah dibahas, yang telah direnungkan, sehingga firman Tuhan dan juga renungan ini bisa menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Tuhan, kami percaya hari ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau, bagi kami. Apapun dalam hidup kami Tuhan, bisa Engkau lakukan. Yang terbaik Engkau akan berikan kepada kami, dan itu pasti mungkin terjadi Tuhan. Kami memiliki iman itu. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak lagi mau dengar perkataan manusia ataupun dunia ini yang menyatakan ini tidak mungkin, ono tidak mungkin, dan segala tidak mungkin. Dan kami percaya kepada Engkau saja bahwa kami mungkin dan kami bisa mendapatkan masa depan yang baik, dan juga baik untuk keluarga kami, untuk usaha kami, untuk pekerjaan kami, dan juga untuk kesehatan kami. Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik itu untuk kami nikmati Tuhan. Dan melalui firman-Mu kali ini Tuhan, kami beriman penuh dan teguh bahwa Engkau mengasihi kami, dan apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Apa yang tidak mungkin adalah mungkin bagi Engkau Tuhan. Kami percaya, berkatilah kami dalam kasih-Mu, dan kami percaya kami dan seisi rumah kami dan keluarga kami pun akan terberkati dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Ya saudara, sebelum kita akhiri daripada program All by Grace ini, mari ya kita satukan hati kita ya bersama dengan pemirsa program All by Grace ini ya untuk mendoakan ya, apa yang kita butuhkan dan juga apa yang kita rindukan, kita inginkan ya, terutama ya menyangkut kesehatan kita dan juga menyangkut keluarga kita dan juga menyangkut masa depan, usaha, bisnis, dan juga pekerjaan kita ya. Mari ya kita satukan hati kembali ya untuk saling ya mendoakan dan juga membawa doa ini di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri akan memberkati kita semua dengan apa yang kita doakan, dan Tuhan menjawabnya dengan pasti saudara. Ya Bapa kami yang di sorga Tuhan, kami hadir kembali di hadirat-Mu Tuhan untuk mendoakan pokok-pokok doa yang kami percaya Engkau akan menjawabnya dan juga akan memberikan jawaban yang pasti kepada kami semuanya, sehingga pada akhirnya apa yang kami doakan ini akan terjawab dengan sempurna. Ya Tuhan, pertama kami ingin mendoakan saudara-saudara kami atau kami sendiri yang mengalami sakit penyakit apapun juga dalam tubuh kami Tuhan, yang sudah divonis oleh dokter, yang sudah diketahui ataupun yang belum Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini oleh kuasa daripada nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus, maka penyakit apapun juga di dalam tubuh kami masing-masing saat ini Tuhan, yang sudah diketahui ataupun yang belum, yang sedang dalam pengobatan ataupun belum, saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah disembuhkan dari segala sakit penyakit ini, apapun juga bentuknya Tuhan. Kami percaya dari ujung kepala sampai kepada ujung kaki, semua sakit penyakit apapun juga saat ini telah diputuskan dan tidak ada lagi dalam tubuh kami masing-masing, karena kuasa daripada darah Yesus Kristus telah menyembuhkan kami. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus kami semua telah disembuhkan dan dipulihkan. Dan selanjutnya Tuhan, kami percaya hari-hari selanjutnya Engkau akan memberkati kesehatan kami dengan sempurna, maka kami memiliki kesehatan yang sempurna Tuhan untuk menikmati hidup yang telah Kau karuniakan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya kami yang sehat saja yang sudah disembuhkan saat ini, tetapi setiap sakit penyakit, setiap anggota daripada rumah tangga dan keluarga kami pun telah disembuhkan, dipulihkan. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah menerima mujizat kesembuhan. Apa yang tidak mungkin telah menjadi mungkin, dan demikian juga penyakit yang dikatakan tidak mungkin disembuhkan, hari ini juga kami menerima mujizat sudah disembuhkan dan dipulihkan di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa darah Yesus Kristus, kami telah sembuh sempurna. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah menikmati kesembuhan. Ini semuanya haleluya, amin. Ya saudara, selanjutnya kita akan berdoa ya untuk masalah keluarga dan rumah tangga kita, biar Tuhan sendiri yang memberkati kita kembali. Mari kita satukan hati kita ya untuk mendoakan kerukunan, keharmonisan keluarga kita sehingga diberkati Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kembali Tuhan kami mau berdoa untuk masalah rumah tangga dan keluarga kami Tuhan. Baik dalam hubungan suami istri, hubungan antar keluarga dan sanak famili dan semua Tuhan keluarga besar kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu saja Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami bisa menyelesaikannya semua, yaitu ketika kami hidup di dalam kasih dan saling mengasihi dalam keluarga kami, maka tidak ada perkara yang sulit untuk kami atasi. Kami bisa Tuhan bersatu hati di dalam kasih-Mu untuk menyelesaikan setiap problem daripada kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami percaya saat ini juga dalam Tuhan Yesus Kristus, maka hubungan keluarga kami yang sedang terjadi masalah pergumulan, ketidakserasian, ketidakcocokan, ataupun bahkan pertengkaran saat ini Tuhan, kami percaya semua roh-roh pemecah belah dalam keluarga rumah tangga kami telah dipatahkan oleh kuasa kasih Tuhan, sehingga saat ini yang ada adalah hubungan yang harmonis, hubungan yang baik Tuhan, antara suami istri, orang tua dengan anak, demikian juga mantu dengan mertua, semuanya Tuhan Engkau pulihkan. Demikian juga sanak famili telah Tuhan pulihkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi akar pahit, semuanya telah diputuskan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada akhirnya kami akan diberikan yaitu untuk membangun kehidupan rumah tangga dan keluarga yang harmonis selalu. Dalam Tuhan Yesus kami percaya hubungan keluarga kami dengan siapapun juga sudah dipulihkan oleh Tuhan dan Tuhan memberkatinya. Dalam Tuhan Yesus kami telah menerima ini semuanya. Haleluya, amin. Dan yang terakhir saudara, mari kita doakan yang juga kita butuhkan sangat, yaitu berkat untuk memberkati usaha pekerjaan kita saudara. Mungkin hari ini kita sedang terpuruk usahanya, pekerjaannya, ekonomi kita, dan kita percaya mari kita naikkan pokok doa ini mengenai usaha pekerjaan kita. Maka apa yang tidak mungkin bagi manusia berhubungan dengan usaha pekerjaan kita untuk diberkati, tetapi semuanya tidak ada mustahil bagi Tuhan, dan mujizat pasti akan terjadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi Tuhan, sekali lagi Tuhan kami berdoa untuk masalah usaha pekerjaan kami masing-masing, dan terutama menyangkut masa depan kami dan juga semuanya Tuhan. Kami percaya hari ini kami serahkan semua Tuhan, usaha pekerjaan masa depan daripada anak-anak-Mu, yaitu para pemirsa daripada program All Bikers ini, ke dalam satu tangan, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan kami serahkan juga masalah pergumulan daripada pekerjaan kami atau usaha kami Tuhan, yang punya tantangan pergumulan apapun juga, hutang piutang yang belum beres Tuhan, dan juga segala perjanjian, ikatan perjanjian apapun juga Tuhan yang belum terselesaikan, semua yang kami serahkan ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, untuk diambil alih. Kemudian Tuhan Engkau jadikan semua yang tidak mungkin bagi manusia ini menjadi mungkin di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat saat ini juga terjadi dalam usaha pekerjaan kami, sehingga juga masa depan kami Tuhan. Apa yang tidak dapat kami lakukan, Engkau akan melakukannya untuk kami, karena kami mengasihi Engkau, Engkau mengasihi kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan sepenuhnya usaha pekerjaan kami dan masa depan daripada ekonomi keuangan kami ke dalam tangan-Mu saja. Dan saat ini Tuhan, Kau telah membuka tingkap langit, kami imankan dan kami percaya tingkap langit sudah terbuka, dan berkat itu sudah tercurah dalam usaha pekerjaan kami dan juga kehidupan ekonomi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kami memiliki masa depan dalam hal usaha, pekerjaan, dan ekonomi yang baik dan sempurna yang Tuhan berkati. Di dalam Tuhan Yesus kami terima itu semuanya. Haleluya, amin. Ya saudara, mari kita akhiri dari program All Bikers kali ini dengan menerima berkat daripada Tuhan.
Ya saudara, di nama Tuhan Yesus Kristus, kembali diberkatilah keluarga besarmu, kembali diberkati rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu dan keturunanmu, dan juga diberkati segala usaha pekerjaan, pelayanan, studi, dan ekonomimu. Dimanapun kita berada saat ini juga, di dalam nama Tuhan Yesus kita adalah orang-orang yang sehat dan sempurna, dan kemudian kita jadi kepala bukan jadi ekor. Kita akan naik dan tidak pernah akan turun. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima berkat ini semuanya. Haleluya. Amin. Ya saudara, sampai jumpa kembali ya program All by Grace minggu depan di hari Jumat jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by Grace.